Pernahkah kamu membayangkan bahwa ada orang-orang dalam sejarah yang tindakannya membuat jutaan orang menderita, bahkan sampai meninggal dunia? Mereka bukan sekedar pemimpin, melainkan simbol kekejaman yang membekas hingga kini. Dari seorang raja Eropa yang haus kekayaan, hingga seorang diktator yang menindas bangsanya sendiri. Mereka adalah tokoh-tokoh yang namanya identik dengan teror. Halo semuanya, selamat datang di channel Bongkar Fakta. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 tokoh sejarah paling kejam di dunia. Bukan hanya sekedar melihat kebrutalan mereka, kita juga akan membahas bagaimana kekejaman itu berdampak luas pada masyarakat dan sejarah manusia. Banyak orang mengenal Belgia sebagai negara kecil yang damai di Eropa. Namun, raja mereka, Leopold II, tercatat sebagai salah satu penguasa paling kejam dalam sejarah kolonial. Pada akhir abad ke-19, Leopold menguasai Kongo sebagai wilayah pribadi, bukan sekedar koloni negara. Di sana, ia memaksa penduduk lokal untuk bekerja memanen karet dan gading. Diperkirakan lebih dari 10 juta orang Kongo tewas akibat kerja paksa, kelaparan, dan hukuman kejam. Banyak korban yang tangannya dipotong jika tidak berhasil memenuhi target produksi yang sudah ditetapkan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Leopold II dijuluki sebagai Raja Karet, sekaligus merupakan salah satu simbol kegelapan kolonialisme. Berbeda dengan Leopold, Genghis Khan dikenal sebagai penakluk besar dari Mongolia pada abad ke-13. Ia membangun imperium daratan terbesar dalam sejarah. Namun, keberhasilannya itu dilakukan dengan banyak melakukan pertumpahan darah. Pasukannya menggunakan strategi teror. Kota-kota yang menolak untuk tunduk akan dibantai habis. Catatan sejarah menyebutkan bahwa pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Genghis Khan menyebabkan lebih dari 40 juta orang tewas. Tapi menariknya, di balik kekejamannya, Genghis Khan juga membuka jalur perdagangan internasional lewat jalur sutra, bahkan mendorong toleransi beragama dalam wilayah kekuasaannya. Disinilah kompleksitasnya. Ia dianggap kejam oleh beberapa kalangan, tapi di sisi lain, ia juga merupakan salah satu sosok yang membentuk peradaban dunia. Jika mendengar nama Dracula, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah vampir fiksi. Namun tokoh ini sebenarnya terinspirasi dari seorang penguasa nyata, Vlad III dari Wallachia, yang hidup pada abad ke-15. Julukannya Vlad the Impaler, berasal dari kebiasaannya yang menghukum musuh-musuhnya dengan cara ditusuk menggunakan tombak besar. Metode eksekusi ini membuat ribuan orang mati dengan cara paling mengerikan. Namun bagi rakyatnya, Vlad dianggap bak pahlawan karena berani melawan invasi Ottoman. Vlad Dracula memiliki dua sisi wajah yang berlainan. Di satu sisi, ia dianggap pahlawan oleh rakyatnya, dan di sisi lain dianggap sebagai monster yang menakutkan oleh musuh-musuhnya. Selanjutnya, di abad ke-20, ada Pol Pot, pemimpin rejim Khmer Merah di Kamboja, yang berkuasa dari tahun 1975 hingga tahun 1979. Ia ingin menciptakan masyarakat agraris tanpa kelas sosial, tapi cara yang ditempuh justru menjerumuskan bangsanya ke tragedi besar. Pol Pot memerintahkan evakuasi kota secara massal, melarang pendidikan modern, dan menyingkirkan siapapun yang dianggap musuh revolusi, termasuk intelektual dan kaum terdidik. Akibatnya, sekitar 2 juta orang Kamboja tewas karena eksekusi, kelaparan, dan kerja paksa. Hingga kini, tragedi ini dikenal sebagai genosida Kamboja
dan merupakan salah satu luka paling kelam dalam sejarah Asia Tenggara. Terakhir, kita punya Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet yang berkuasa dari tahun 1920 hingga 1953. Di balik perannya mengalahkan Nazi dalam Perang Dunia II, Stalin juga dikenal sebagai diktator brutal. Ia melakukan pembersihan besar-besaran terhadap lawan politik, intelektual, bahkan rakyat biasa yang dicurigai sebagai ancaman. Sistem kamp kerja paksa yang disebut Gulag menampung jutaan orang. Banyak di antaranya tidak pernah kembali. Diperkirakan kebijakan Stalin ini menyebabkan belasan hingga puluhan juta kematian, baik akibat eksekusi maupun kelaparan yang disengaja. Ironisnya, di Rusia modern, Stalin masih dipandang sebagian orang sebagai pahlawan karena keberhasilannya di bidang industri. Ini menunjukkan bagaimana sejarah bisa dipersepsikan berbeda, tergantung sudut pandang yang menulisnya. Dari Leopold II hingga Stalin, tokoh-tokoh ini meninggalkan jejak kelam dalam sejarah manusia. Mereka menunjukkan betapa besar pengaruh seorang pemimpin, baik untuk membangun maupun menghancurkan. Mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa belajar darinya agar kekejaman serupa tidak pernah terulang kembali di masa depan. Menurutmu, siapa tokoh paling kejam dalam daftar ini? Tulis pada kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik lainnya.